Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempermasalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak terkasih, selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Ya, sehat semuanya. Puji Ya. Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, setujukah Anda dengan firman Tuhan Yesus yang kita dengarkan pada sore hari ini? Setuju nggak? Setuju apa enggak? Setuju? Emang firmannya apa? Udah lupa Romo. Nah. Setujukah Anda dengan firman yang Tuhan Yesus sampaikan? Ya, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Setuju? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak?
kurang kenceng gitu ya, harus yakin gitu ya. Setuju apa enggak? Nah, itu baru murid Yesus gitu ya kan. Nah, maka lihat kanan kiri Anda, ya, beri senyum buat mereka kalau Anda setuju. Nah, lihat kanan kiri Anda, coba lihat kanan kiri Anda, beri senyum kepada mereka, ya kan, senyum yang indah. Nah, sekarang tampar pipi kirinya. Nah. Ini kesempatan buat pasangan-pasangan yang lagi berantem, tampar aja pipinya, nah, gitu ya. Karena apa? Kalau Anda setuju berarti balas apa? Berikan pipi kanannya. Nah, di sini sih diberikan pipi kanannya, gitu ya. Tapi kalau di rumah, nah, berantemnya berlanjut lagi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagi saya menggali atau merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini, itu banyak sekali nilainya, banyak sekali hal-hal yang dapat kita renungkan. Tapi paling tidak, saya ingin mengajak kita semua merenungkan bagaimana cara Tuhan, kenapa Ia mengajarkan kepada kita firman yang kita dengarkan pada pada sore hari ini. Kesannya itu kok aneh, kesannya itu sulit dan berat. Tetapi dibalik pesan atau Injil itu maksudnya apa? Nah, ternyata cara Yesus memaknai apa yang Dia sabdakan itu berbeda. Contoh, dikatakan demikian, kasihilah musuhmu. Nah, bagi kita, berarti kita itu harus mengasihi musuh kita. Tetapi cara bacanya itu bukan mengasihi musuhmu. Cara bacanya adalah, bukankah lebih baik kita itu tidak punya musuh daripada saya harus berjuang mengasihi musuh saya? Nangkep maksudnya? Jadi sebagai manusia, sebagai murid Yesus, lebih mudah mengasihi sesama atau mengasihi musuh? Pasti mengasihi keluarga kita. Maka sebagai murid Yesus, jangan nambah musuh, tapi tambahlah teman, tambahlah saudara, tambahlah sahabat. Itu maksudnya. Lalu Yesus mengatakan demikian, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bukan supaya saya berbuat baik kepada orang yang membenci kepada kita, itu baik, tetapi cara bacanya adalah, bukankah lebih baik, ya, berbuat baik kepada orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Artinya apa? Ya, berbuat baiklah kepada semua orang. Bukankah lebih mudah mengasihi banyak orang daripada punya orang yang membenci kita? Maka dalam hidup ini, sebagai murid-murid Tuhan, ya jangan sampai punya orang yang membenci diri kita. Lalu dikatakan lagi, misalkan, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Ya. Menarik, kenapa kita harus berdoa untuk orang yang berbuat jahat kepada kita? Bukankah lebih mudah kita mendoakan yang baik-baik untuk semua orang, untuk keluarga kita? Nah, Yesus mau menunjukkan, berdoa demi kebaikan diri kita, demi keluarga kita aja kadang-kadang kita sulit. Apalagi berdoa untuk orang lain, orang yang berbuat jahat buat kita. Maka mari kita bersama-sama belajar berdoa bagi semua orang, bagi keluarga kita. Syukur-syukur gak ada orang yang jahat dalam lingkungan kita, sekitar kita. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Bukankah lebih mudah memberkati daripada mengutuk orang? Nah, cara bacanya Yesus itu seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, pada akhirnya Yesus juga mengatakan demikian, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Jadi pada akhirnya Yesus menutup dengan kata-kata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Maksudnya apa? Nah, ini kuncinya. Ya, saya kasih bocoran untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Inti ajaran Kristiani
inti ajaran Yesus itu sesungguhnya ada dua. Yang sering kali kita kenal, yang sering kali diulang, itu adalah soal hukum kasih. Itu yang pertama. Jadi Yesus itu selalu mengajarkan dua hal. Yang pertama itu soal kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah orang yang ini itu dan sebagainya. Tetapi ajaran yang kedua yang selalu diulang adalah soal pengampunan. Jadi kalau kita, Anda dan saya adalah murid-murid Tuhan, kita diundang untuk belajar tentang kasih dan pengampunan. Di satu sisi saya mengasihi orang lain, tapi di satu sisi saya juga belajar mengampuni orang lain. Maka Yesus mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita belajar supaya kita diberi berkat oleh Tuhan, supaya kita mampu seperti Bapa yang murah hati adanya. Bagaimana caranya supaya kita belajar menjadi murah hati? Ya, caranya adalah belajar mengasihi dan juga belajar mengampuni. Nah, semoga dengan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita dikuatkan, kita diantar untuk menjadi murid-murid Tuhan yang berani untuk saling mengasihi dan juga saling mengampuni. Tuhan Yesus tahu mengasihi dan mengampuni itu tidak mudah, apalagi untuk orang-orang yang tidak kita sukai. Tetapi sebagai murid-murid Tuhan, kita diundang untuk belajar setiap hari, mencoba setiap hari untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang sungguh-sungguh dekat dengan kita. Keluarga Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda. Mari kita hening sejenak, kita mohon semoga kasih Tuhan itu tumbuh dalam hati kita masing-masing.